ketika tidak diinginkan keluarganya, sama masyarakat juga ditolak. Ya kasihanlah saat itu, kayak orang-orang yang terbuang gitu. Itu anak-anak tercapai lah cita-citanya dan tujuan hidupnya. Kenapa dia dilahirkan? Nggak nyangkut paut soal hajat atau tidak. Biar anak itu mengembangkan pikirannya sendiri, bahwa dia mampu untuk meraih cita-citanya walaupun dia seorang HIV positif. Nah itu yang menjadi garis bawah kami ke depan untuk anak-anak kami ini. Rumah sederhana di halaman Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti Surakarta ini nampak ramai oleh kehadiran anak-anak. Mereka bernyanyi, belajar, dan bermain dengan sebayanya, menjadikan suasana semarak. Kontras dengan sekitarnya yang hanya pohon dan semak tanpa tetangga. Rumah ini adalah rumah singgah bagi anak-anak dengan HIV dan AIDS atau ADA yang diberi nama Rumah Singgah Lentera. Ada 39 anak dengan usia di bawah 18 tahun yang tinggal bersama dalam naungan Rumah Lentera. Mayoritas dari mereka adalah yatim piatu. Ayah dan ibu mereka sudah meninggal karena virus HIV atau AIDS. Sementara keluarga besar mereka tak mampu atau bahkan tak mau merawat anak dengan HIV/AIDS dengan beragam alasan. Beruntung ada sosok Puger Mulyono, satu dari sedikit orang yang memiliki kepedulian untuk memanusiakan anak-anak dengan HIV/AIDS. Puger bersama dua temannya menginisiasi Yayasan Lentera di tahun 2012. Yayasan ini fokus merawat dan memberi akses kesehatan serta pendidikan bagi ADA. Karena waktu itu kita kan secara dianalisa, kita bekerja di suatu LSM yang mendampingan dengan orang HIV. Kita menganalisa di semua banyak kota di Indonesia, tidak ada satupun panti atau tempat rehab bagi orang-orang HIV waktu itu. Tapi setelah kita mendengar pemerintah punya, cuma dengan batas waktu, orang dewasa dengan kondisi yang masih sehat. Tapi untuk anak ini nggak ada. Baik panti agama, panti pemerintah, panti apapun, nggak ada di situ. Banyak anak yang bingung merujuk waktu itu kan. Mau dibawa kemana anak dengan HIV. Akhirnya kita mempunyai ide itu sekedar membantu pemerintah aja. Awalnya, rasa kemanusiaan Puger tergerak saat seorang perempuan di tempatnya bekerja wafat karena AIDS dan meninggalkan bayi bernama Yosep. Karena tak ada yang merawat, Puger membawa Yosep ke rumahnya. Dari satu anak bernama Yosep inilah, Rumah Lentera kini berkembang dan bisa merawat 39 anak. Lentera sendiri dulu waktu itu karena kita filosofinya anak bayi kami yang namanya Yosep itu dalam kondisi AIDS. Kita waktunya sudah mendesak ya, karena mungkin waktu itu paling nggak kita merawat sebentar. Karena kemampuan kekuatan tubuhnya juga nggak begitu kuat waktu itu. Akhirnya ya kita pilih Lentera itu supaya walaupun hanya kecil cahayanya anak ini, tapi paling nggak dia bisa bergembira hatinya, berada di lingkungan orang-orang yang penuh kasih.
Anak-anak ini tak bisa memilih dilahirkan dari keluarga yang seperti apa. Mereka tak pernah meminta harus membawa virus berbahaya sepanjang hidupnya. Virus itu ada di tubuh mereka sejak dalam kandungan. Namun diskriminasi, penelantaran, atau bahkan pengusiran kerap kali diterima anak-anak ini. Ya satu isi sebenarnya, mereka malu. Keluarga besar itu malu kalau mempunyai keluarga, salah satu keluarganya pengidap HIV. Malu diketahui oleh orang lain. Aib. Itu anggapan mereka. Bahwa itu suatu aib keluarga yang sangat menjijikkan jika diketahui oleh orang lain. Karena penyakit HIV ini dianggap penyakit yang datang dari orang-orang yang berperilaku dan berkegiatan tidak benar, melanggar aturan agama lah, asusila, kemasyarakatan. Adinda bukan nama sebenarnya, menjadi satu dari 39 anak yang memilih tinggal di rumah singgah Lentera. 7 tahun lalu saat ibunya meninggal karena AIDS, ia dan adiknya tak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar. Ayahnya tak ada kabar, sementara kakeknya sudah tua dan tak mampu memberi akses obat dan kesehatan bagi Adinda dan adiknya. Sejak kayak nggak tahu kalau aku tuh sakit, mereka kayak udah jauh gitu, kayak udah beda gitu, nggak kayak biasanya gitu, pada jaga jarak gitu. Terus saudara itu ya juga gak tahu, diem aja gitu, udah nggak apa ya, kayak nggak ngurusin gitu. Cuman mbah ya gimana ya, udah ya ini aja kan, udah nggak bisa ngurus lagi mungkin. Sejak kecil, sebelum masuk ke rumah singgah Lentera, Adinda tak pernah tahu apa itu HIV dan dampaknya bagi kesehatan. Aku nggak tahu, soalnya mamaku bilang, aku dulu pernah ngeluh gitu kan ke mamaku, mah kenapa aku setiap hari minum obat gitu kan. Mamaku cuma bilang itu vitamin gitu. Terus waktu di sana di kampung, aku pernah berhenti minum obat karena aku tuh jenuh, capek kok disuruh minum obat terus gitu, kenapa gitu. Tapi akhirnya aku minum obat lagi. Perasaan kalut dan takut justru menyergap saat Adinda tahu apa itu HIV. Dia mencuri dengar dengan percakapan orang-orang dewasa di sekelilingnya. Sedih sih gitu, kok harus minum obat, nggak kayak anak lain gitu kan, kayak apa ya, setiap hari harus minum obat. Terus aku juga waktu kayak dengar itu tuh harus minum obat selamanya gitu kan, wah aku langsung mikir gitu, selamanya capek banget. Terus katanya waktu cerita itu juga Pak bilang, katanya kok apa ya, umur yang anak segini tuh biasanya tuh cuma sampai umur, kata dokter itu 16-an gitu. Aku tuh takut waktu itu kan. Nah ternyata akhirnya aku tuh ya bisa ngelampauin gitu kan sampai umur sekarang ini gitu. Di rumah Lentera, Puger Mulyono memberikan edukasi tentang apa itu HIV/AIDS kepada Adinda dan anak-anak lainnya. Sebagai penyintas, anak-anak diberi pengetahuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mereka, juga tentang bagaimana proses penularan dan pencegahan HIV/AIDS. Harapannya, anak-anak ini bisa menjadi agen perubahan. Sebagai penyintas, mereka juga bisa menjadi edukator di tengah kelompok pertemanannya. Dan pada akhirnya, anak-anak ini bisa terbuka dan diterima di tengah masyarakat. Dulu waktu SD, aku pernah SMP deh, aku pernah cerita ke temen aku kalau aku tuh punya sakit ini. Soalnya temen aku tanya gitu kan, loh kok kamu setiap bulan tuh kontrol terus gitu kan, kamu tuh sakit apa gitu. Jadi aku tuh coba berani membuka diri gitu ke temen aku, tapi cuma ke temen kelas doang gitu, yang cewek-cewek gitu. Terus aku cerita gitu, kalau aku tuh sakit HIV.
Begitu teganya orang mengusir orang, kayak orang mengusir binatang yang kudisen kan gitu. Padahal ini manusia. Sepuluh tahun bukan rentang waktu yang mudah dilalui Puger Mulyono untuk membesarkan rumah singgah Lentera dan memberikan lebih banyak manfaat bagi anak dengan HIV/AIDS. Ia yang hanya bekerja sebagai mantan tukang parkir dan kini beralih profesi sebagai tukang pijat refleksi, harus pontang-panting mencari dana sosial untuk menghidupi puluhan anak yang tinggal di rumah singgah Lentera. Tak hanya itu, Puger dan istrinya, Dewi Setiawati, juga harus berpindah-pindah rumah. Keluarga Puger puluhan kali diusir oleh warga yang takut dengan keberadaan anak dengan HIV/AIDS yang mereka rawat. Begitu teganya orang mengusir orang, kayak orang mengusir binatang yang kudisen kan gitu. Padahal ini manusia, dan padahal ini punya rumah, dan rumah sendiri bukan rumah orang lain. Saya nggak menempati rumah negara, saya nggak menempati rumah orang lain. Ini rumah istri saya yang kita kelola waktu itu. Pengusiran, penolakan keberadaan kami itu oleh masyarakat itu kebanyakan mereka alasannya takut tertular, terus takut lingkungannya tercemar dengan keberadaan kami, takut akan warganya nanti yang bermain dengan anak-anak kami. Akhirnya mereka juga ketakutan tentang nama baik warga, nama baik kampung, nama baik kelurahan. Itu yang mereka sebenarnya takutkan. Mereka nggak mau dicap kampung HIV lah, kampung orang-orang yang berpenyakit lah. Di masa-masa sulit, Dewi selalu mendampingi Puger. Sebagai istri, tak ada sedikit pun ketakutan di hati Dewi akan tertular penyakit HIV dari anak-anak yang diasuh suaminya. Itu ya kesian anak-anak, kayak gimana ya, sudah mereka tidak diinginkan keluarganya, sama masyarakat juga ditolak. Ya kasihan lah saat itu, kayak orang-orang yang terbuang gitu. Ya gimana ya, Pak Puger itu kan orangnya nggak bisanan Mas. Ya kalau lihat apalagi anak-anak gitu ya, anak-anak kalau kayak menderita sedikit itu rasa kasihannya gitu loh. Itu pengen merangkul mereka lah gitu. Gimana caranya kayak anak-anak ini biar pokoknya biar tetap bisa sekolah, biar anak-anak bisa tetap seneng lah. Hingga saat ini, Dewi justru terus ikut mengabdikan dirinya untuk mengajar anak-anak di rumah singgah Lentera sebagai pengajar taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini. Dulu salah satu anak kan sekolah di TK umum lah, di TK umum gitu. Kebetulan ketahuan kalau dia HIV/AIDS, terus disuruh keluar gitu loh. Makanya dari situ akhirnya berapa tahun kemudian nyoba, kebetulan saya kan juga ngajar, nyoba kita ajar sendirilah sebisanya kita dengan kemampuan kita gitu. Pendidikan memang menjadi hal utama yang selalu coba diusahakan Puger agar bisa diakses anak-anak dengan HIV. Saat ini, anak-anak yang tinggal di rumah Lentera dengan usia sekolah dasar sampai sekolah menengah atas bisa bersekolah di sekolah umum. Tentu saja dengan jerih payah Puger dan Yayasan Lentera mengumpulkan dana serta mencari beasiswa. Sementara anak-anak TK dan PAUD bersekolah informal bersama Dewi. Kalau goal kami itu secara umum, itu anak-anak tercapai lah cita-citanya dan tujuan hidupnya. Kenapa dia dilahirkan? Nggak nyangkut paut soal HIV atau tidak. Biar anak itu mengembangkan pikirannya sendiri,
bahwa dia mampu untuk meraih cita-citanya walaupun dia seorang HIV positif. Nah itu yang menjadi garis bawah kami ke depan untuk anak-anak kami ini. Selain Dewi, Puger juga dibantu oleh 9 pengasuh lain untuk merawat anak-anak di rumah singgah lentera. Mereka berbagi tugas, ada yang mengasuh anak balita, ada pula yang mengurus dan membersihkan rumah. Dina adalah salah satunya. Perempuan mantan pemandu karaoke ini pertama kali bertemu Puger di tahun 2015. Sebagai orang yang berisiko terkena HIV karena pekerjaannya, ia akhirnya memilih meninggalkan pekerjaan itu. Dina kemudian belajar memasak. Karena saya pernah berisiko seperti mereka. Dan bersyukur banget saya tidak berstatus seperti mereka. Suami saya juga berisiko. Suami saya bukan orang baik-baik. Saya pun juga bukan pekerja baik-baik. Dan puji Tuhan anak saya juga nggak kenapa-napa. Andai kata itu dibalik ke keluarga saya, pasti duka mereka seperti saya kan. Dina dan para pengasuh yang bekerja di rumah singgah lentera bekerja secara sukarela dilandasi rasa kemanusiaan. Tak banyak uang yang bisa dihasilkan mereka dari pekerjaannya ini. Namun sosok Puger yang sedikit banyak pernah membantu mereka di masa lalu membuat para pengasuh juga ingin membantu Puger di rumah singgah lentera. Luar biasa. Salah satu motivator saya, ibaratnya Pak Puger tuh, menangis gak apa-apa. Pak Puger tuh ngasuh anak segini banyak, itu hanya sabar, dan sabar. Dan itu banyak belajar. Dan ibaratnya ngopeni anak segini banyak itu enggak mudah. Tapi buktinya Pak E bisa. Nah, saya itu banyak belajar. Yang namanya orang sabar itu kan enggak mudah kan Kak. Marah itu ya harus sabar, sakit ya harus sabar. Salah satu yang buat contoh Pak E buat saya itu kesabarannya Pak E ngadepi anak. Yang masih menjadi kendala selama ini kan sediaannya misalnya bayi itu kan nggak ada yang sediaan sirup seperti itu kan lebih mudah mau untuk memberikannya. Kemudian kalau ada sediaan obat yang harus dipotong itu kan harusnya kan kurang pas benar. Hari ini, kami mengikuti Puger mampir ke Pasar Kembang. Rencananya, ia akan melakukan ziarah kubur ke salah satu anak asuh rumah singgah lentera yang telah meninggal. Puger mengajak kami dan anak-anak rumah singgah lentera untuk ikut serta. Pak Puger ini berarti yang saat ini kita kunjungi itu makamnya siapa Pak? Ini makam anak kami, ini namanya Muhammad Firdaus Agusah. Dia dulu dirujuk dari Surabaya, tapi dia asal dari Padang. Selama Yayasan Lentera ini ada berapa anak sih Pak yang kemudian nggak bisa diselamatkan gitu, nggak bisa diobati dari penyakitnya ini? Dari tahun 2012 sampai sekarang itu sudah 19 anak yang kami rawat meninggal. Penyakit tertentu yang sama atau emang kondisi pas waktu masuk Yayasan Lentera sudah parah atau seperti apa Pak? Ya, biasanya kebanyakan itu dirujuk ke Lentera itu udah dalam kondisi dia bukan HIV lagi tapi sudah fase AIDS ya, stadium 3 sama 4. Fase infeksius yang harus masuk ke pengobatan ke tahap kedua, lini 2 itu yang pengobatan terakhir bagi orang-orang dengan penyandang virus HIV. Kalau Daos ini kemarin paru-parunya hilang itu, jadi di rongsen itu udah nggak kelihatan lagi. Jadi kayak virusnya itu bisa makan tulang gitu. Jadi paru-paru udah kenapa hilang, di foto aja nggak kelihatan. Sampai saat ini, belum ada obat yang bisa menyembuhkan orang dengan HIV secara total. Untuk memperkecil risiko kematian, orang dengan HIV/AIDS termasuk anak-anak
harus terus minum obat antiretroviral atau ARV secara teratur. Terapi ARV ini dilakukan 2 kali dalam 1 hari, yakni pukul 6 pagi dan 6 petang. Ibu ini setiap hari berarti obat yang diminum apa aja sih Bu biasanya? Ini Macam-macam. saya bikinkan putri untuk yang pagi itu lamivudin sama aluvia. Aluvianya 1, lamivudinnya setengah. Biasanya kalau misalkan memberi obat pagi sebelum jam 6 Ya, dan sore juga sebelum jam 6. betul. Kalau terlambat biasanya apa sih yang akan terjadi ke anak-anak ini? Kalau cuma sekali 2 kali mungkin nggak apa-apa, tapi kalau keterusan itu nanti terjadi resisten. Ya, seperti yang kalau sudah resisten kan pertama lini 2, kalau sudah resisten karena yang obat lini pertama sudah tidak mempan, akhirnya jadi lini kedua. Obat antiretroviral untuk anak-anak di Rumah Singgah Lentera ini secara gratis bisa diperoleh di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi. Beruntung, karena termasuk rumah sakit rujukan provinsi, ketersediaan ARV di Rumah Sakit Muwardi tak pernah kosong, seperti di fasilitas kesehatan di daerah lainnya. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah obat yang seharusnya diminum oleh orang dewasa dalam bentuk pil yang cukup besar, terpaksa harus diberikan kepada anak-anak. Yang masih menjadi kendala selama ini kan sediaannya. Sediaannya misalnya bayi itu kan nggak ada yang sediaan sirup seperti itu, kan lebih mudah mau untuk memberikannya. Kemudian kalau ada sediaan obat yang harus dipotong itu kan harusnya kan kurang pas sebenarnya. Sebaiknya kan memang harus kalau misalnya satu obat itu kombinasi kan sebaiknya kan memang diberikan dalam satu bentukan utuh, tapi seringnya kan sediaannya kan dalam bentuk besar, kemudian anaknya juga masih kecil, kita mau motong juga nanti mempengaruhi dosis persisnya obatnya berapa gitu. Selain terapi ARV, asupan makanan menjadi penting bagi anak-anak dengan HIV atau AIDS. Hal tersebut yang selalu diupayakan Puger dan para pengasuh Rumah Singgah Lentera. Makan itu harus nggak cuma 3 kali, syukur-syukur 5 sampai 6 kali sesuka kalian, yang penting makan kayak gitu. Makanya sing nggak pengen Bu, aku nggak pengen ini, lah pengennya apa? Ayo tak bikin ke. Tak suruh bilang. Jadi saya lebih terbuka Kak. Pengennya apa, pengen dibikin kayak apa supaya mereka tetap mau makan. Supaya imunnya tetap kuat, karena apa? Kalau cuma obat itu kalau nggak ditopang dengan makanan, nutrisi makanan, ini staminanya kan nanti tetap lemah Kak. Yang menjadi kuat untuk tentara ini kan makanan nutrisinya itu. Tak jarang, Puger juga memberikan ramuan jamu untuk menambah daya tahan tubuh anak-anak di Rumah Singgah Lentera. Ia juga memberikan terapi pijat khusus berdasarkan keterampilan yang ia kuasai. Saat ini, selain akses kesehatan dan pendidikan bagi anak dengan HIV/AIDS, Puger sedang menghadapi permasalahan legalitas dokumen diri anak-anak di Rumah Singgah Lentera seperti kartu keluarga serta akta kelahiran. Sekarang ini timbul lagi permasalahan di masa lalu kami, waktu pertama awal tahun. Waktu kami kesulitan memasukkan KK nama anak, sekarang juga sama. Malah kesulitannya lebih banyak. Dari awal sampai terakhir mungkin semua harus dirubah. Jadi nggak boleh pakai yang namanya ini dan tembus langsung lah, nggak bisa. Sangat sulit untuk dilalui. Tapi kalau untuk mencari kebenaran untuk data anak, ya kita nggak bisa. Otomatis kita akan salah, dan kesalahan itu menjadi fatal nanti buat kependudukan anak-anak. Selain itu, anak-anak yang saat ini tinggal di Rumah Singgah Lentera punya potensi diusir. Pasalnya, rumah yang ditinggali mereka masih berdiri di atas tanah milik dinas sosial yang bisa dialihfungsikan kapan saja. Namun, dengan ketulusan hatinya dan rasa kemanusiaan yang masih dipegangnya erat, Puger yakin selalu akan ada jalan untuk setiap perbuatan baik yang keluarga Yayasan Lentera usahakan. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat luas, seluruhnya di Indonesia khususnya, itu bahwa HIV yang sebenarnya tidak begitu
mengerikan ya, tidak begitu menyejikkan. Kalian boleh jijik, kalian boleh melihat yang sebenarnya. Kalau orang HIV dalam keadaan yang menjijikkan itu pasti sudah dalam keadaan parah dan tidak ada yang merawat. Karena kesalahpahaman yang tidak bisa memberikan suatu kejelasan yang jelas tentang jawaban penularan. Akhirnya timbul ketakutan, timbul kekhawatiran, timbul marah sama lu yang itu akan dibungkus, nggak boleh keluar dari rumah. Akhirnya ya masalahnya nggak akan selesai. Yaitu usaha untuk memeluk lebih banyak anak dengan HIV/AIDS di Indonesia yang diterlantarkan, memberikan mereka kasih sayang dan setitik cahaya akan kehidupan yang lebih panjang. Emang kita beda dari anak lain, tapi kita bisa kayak mereka kok. Kita harus semangat terus, berjuang terus gitu kan, mencapai cita-cita dan keinginan kita gitu. Pokoknya jangan menyerah, semangat terus. Obatnya juga harus diminum terus biar sehat.